Raja Tolut. Tugas pertama yang dilakukan oleh Tolut setelah dinobatkan sebagai raja ialah menyusun kekuatan dengan menghimpun para pemuda dan orang-orang yang masih kuat untuk menjadi tentara yang akan menghadapi bangsa Palestina yang terkenal kuat dan berani. Ia menyusun bala tentaranya dari orang-orang yang masih kuat, tidak mempunyai tanggungan keluarga, tidak mempunyai ikatan-ikatan dagang, usaha sehingga dapat membulatkan tekadnya untuk berjuang dan memusatkan pikiran dan tenaga bagi mencapai kemenangan dan menghalaukan musuh dari negeri mereka dengan semangat yang teguh yang tidak tergoyahkan. Sebagai ujian untuk mengetahui sampai sejauh mana rakyatnya atau barisan tentaranya yang disusun itu berdisiplin mengikuti komando dan perintahnya, Tolut berkata kepada mereka, "Kamu dalam perjalananmu di bawah terik panasnya matahari akan melalui sebuah sungai. Maka barang siapa di antara kamu minum dari air sungai itu, ia bukan pengikutku yang setia, yang dapat kupercayai kesungguhan hatinya dan kebulatan tekadnya. Sebaliknya, barang siapa di antara kamu yang hanya menciduk air sungai itu seciduk tangan untuk sekedar membasahi kerongkongannya, maka ialah seorang pengikutku dan tentara yang benar-benar dapat kuandalkan keberaniannya dan kedisiplinannya." Ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Tolut telah terjadi dan menjadi kenyataan. Setiba barisan tentara Tolut di sungai yang dimaksudkan itu hanya sebagian kecil sajalah dari mereka yang berdisiplin mengikuti petunjuk Tolut secara tepat. Sedang bahagian yang besar tidak dapat bersabar menahan dahaganya dan minumlah mereka dari air sungai itu sepuas-puas hatinya. Walaupun telah terjadi pelanggaran disiplin oleh sebagian besar dari anggota tentaranya, Tolut tetap berkeras hati melanjutkan perjalanannya menuju ke medan perang dengan pasukan yang tidak bersatu padu dan berdisiplin sebagaimana ia menduga dan mengharapkannya. Ia hanya bersandar dan mengandalkan kekuatan tentaranya kepada bahagian kecil yang sudah ternyata setia dan patuh kepada perintah dan petunjuknya. Sedang terhadap mereka yang sudah melanggar perintahnya dan minum dari air sungai itu, Tolut bersikap sabar, lunak, dan bijaksana untuk menghindari keretakan di dalam barisan tentaranya sebelum menghadapi musuh. Tatkala mereka tiba di medan perang dan berhadapan dengan musuh, sebagian daripada pasukan Tolut ialah mereka yang telah melanggar disiplin dan minum dari air sungai, merasa kecil hati dan ketakutan melihat pasukan musuh yang terdiri dari orang-orang kuat dan besar-besar dengan peralatan yang lebih lengkap dan jumlah tentara yang lebih besar di bawah pimpinan seorang komandan bernama Jalut. Jalut, panglima komandan pasukan musuh, terkenal seorang panglima yang berani, cakap, dan terkenal tidak pernah kalah dalam peperangan. Tiap orang yang berani bertarung dengan dia pasti jatuh terbunuh. Namanya telah menimbulkan rasa takut dan kecil hati pada bagian besar dari pasukan Tolut. Berkata mereka kepadanya, "Kami tidak berdaya dan tidak akan sanggup menghadapi dan melawan Jalut beserta tentaranya hari ini. Mereka lebih lengkap peralatannya dan lebih besar bilangannya daripada pasukan kami. Akan tetapi kelompok yang setia yang merupakan golongan yang kecil dalam pasukan Tolut tidak merasa takut dan gentar menghadapi Jalut dan bala tentaranya. Walaupun mereka lebih besar dan lebih lengkap peralatannya, karena mereka keluar ke medan perang mengikuti Tolut dengan tekad yang bulat, hendak membebaskan negerinya dari para penyerbu dengan berbekal tawakal dan iman kepada Allah. Sejak mereka melangkahkan kaki keluar dari rumah, mereka sudah berniat bulat berjuang bermati-matian melawan musuh yang telah merampas rumah dan tanah mereka dan bersedia mati untuk tugas suci itu. Berkata mereka kepada kawan-kawannya kelompok pengecut itu, "Majulah terus untuk bertempur melawan musuh. Kami tidak akan kalah karena bilangan yang sedikit atau karena kelemahan fisik. Kami akan menggondol kemenangan bila iman di dalam dada kami tidak tergoyahkan dan kepercayaan kami akan pertolongan Allah tidak menipis." Berapa banyak terjadi sudah bahwa kelompok yang kecil jumlahnya mengalahkan kelompok yang besar bila Allah mengizinkannya dan memberikan pertolongannya. Dan Allah selalu berada di sisi orang-orang yang beriman, sabar dan bertawakal. Dengan tidak menghiraukan kasak-kusuk dan bisikan kelompok pengecut yang ingin mundur dan melarikan diri dari kewajiban berperang,
Raja Tolut terus maju memimpin pasukannya seraya bertawakal kepada Allah, memohon pertolongan dan perlindungannya. Setelah kedua pasukan merapat berhadapan satu dengan yang lain dan pertempuran dimulai, keluarlah dari tengah-tengah barisan bangsa Palestina panglima besarnya yang bernama Jalut, berteriak dengan sekuat suaranya menantang pasukan Tolut, mengajak bertarung seorang lawan seorang. Berulang-ulang ia berseru dengan suara yang lantang agar pihak Tolut mengeluarkan seorang yang akan melawan dia bertanding dan bertarung. Namun tidak seorang pun keluar dari tengah pasukan Bani Israel menghadapinya. Kata-kata ejekan dan hinaan dilontarkan oleh Jalut kepada pihak musuhnya. Pasukan Bani Israel yang sedang dicekam oleh rasa takut dan bimbang menghadapi Jalut yang sudah termasyhur sebagai jagoan yang tidak pernah terkalahkan itu. Pada saat yang kritis dan tegang itu, di mana rasa malu rendah diri memenuhi dada dan hati para pemimpin pasukan Bani Israel yang sedang memandang satu kepada yang lain, seraya bertanya-tanya dalam hati, masing-masing gerangan siapakah di antara mereka yang dapat maju membungkam mulut si Jalut yang berteriak-teriak itu dan melawannya. Datanglah pada saat itu menghadap Raja Tolut seorang lelaki remaja berparas tampan, bertubuh kekar dan tegak. Sinar matanya memancarkan keberanian dan kecerdasan. Ia meminta izin dari sang raja untuk keluar menyambut tantangan Jalut dan menandinginya. Tolut merasa kagum akan keberanian pemuda yang telah menawarkan dirinya untuk bertarung dengan Jalut. Sementara orang-orang dari pasukannya sendiri yang sudah berpengalaman berperang tidak ada yang tergerak hatinya untuk menyahut cabaran Jalut yang berteriak-teriak melontarkan ejekan dan hinaan. Tolut dengan cermat memperhatikan perawakan sang pemuda itu, merasa berat dan ragu-ragu untuk memberi izin kepadanya turun ke gelanggang melawan Jalut. Ia tidak membayangkan seorang dalam usia semuda itu yang belum pernah turun ke medan perang dan tidak berpengalaman bertarung akan selamat dan keluar hidup-hidup dari pertarungan melawan Jalut. Ia benar-benar bukan tandingannya, kata hati Tolut. Bahkan merupakan suatu dosa bila ia melepaskan pemuda itu bertarung dengan Jalut. Sayang bagi usianya yang masih muda itu bila ia akan menjadi korban dan makanan pedang Jalut yang tidak pernah memberi ampun kepada lawan-lawannya. Sang pemuda dengan memperhatikan roman muka Tolut dapat menangkap isi hatinya bahwa ia ragu-ragu dan bimbang untuk melepaskannya bertarung dengan Jalut. Maka berkatalah ia kepadanya, "Janganlah engkau terpengaruh oleh usia mudaku dan keadaan fisikku yang menjadikan engkau ragu-ragu dan khawatir melepaskan aku melawan Jalut. Karena yang menentukan dalam pertarungan bukanlah hanya kekuatan fisik dan kebesaran badan, akan tetapi yang lebih penting dari itu ialah keteguhan hati dan keuletan bertempur serta iman dan kepercayaan kepada Allah yang menentukan hidup matinya seorang hambanya. Beberapa hari yang lalu aku telah berhasil menangkap seekor singa dan membunuhnya tatkala ia hendak menyergap dombaku, dan sebelum itu terjadi pula aku menghadang seekor beruang yang ganas dan berhasil membunuhnya setelah bergulat mati-matian. Maka bukanlah usia atau kekuatan badan yang merupakan faktor yang menentukan dalam pertempuran, tetapi keberanian dan keteguhan hati serta kelincahan dan kecepatan bergerak dengan disertai perhitungan yang tepat. Itulah merupakan senjata yang lebih ampuh dalam setiap pertarungan." Mendengar kata-kata yang penuh semangat yang keluar dari hati yang ikhlas dan jujur, sadarlah Tolut bahwa pemuda itu berkemauan keras ingin melawan Jalut. Ia percaya kepada dirinya sendiri bahwa ia dapat mengalahkannya, maka diberinyalah izin dan restu oleh Tolut untuk melaksanakan kehendaknya dengan diiringi doa. Semoga Allah melindunginya dan mengaruniainya dengan kemenangan yang diharapkan oleh seluruh anggota pasukan. Kemudian ia diberinya pedang, topi baja, dan zirah baju besi, namun ia enggan mengenakan pakaian yang berat itu. Dan pedang pun ia menolak untuk membawanya dengan alasan ia belum biasa menggunakan senjata itu. Ia hanya membawa sebuah tongkat, beberapa batu kerikil, dan sebuah bandul untuk melemparkan batu-batu itu. Berkatalah Tolut kepadanya, "Bagaimana engkau dapat bertarung dengan hanya bersenjatakan tongkat, bandul, dan batu-batu melawan Jalut yang bersenjatakan pedang, panah, dan berpakaian lengkap?"
Pemuda itu menjawab, "Tuhan yang telah melindungiku dan taring singa dan kuku beruang akan melindungiku pula dari pedang dan panah Jalut yang durhaka itu." Lalu dengan berbekalan senjata yang sangat sederhana itu, keluarlah ia dari tengah-tengah barisan Bani Israel menuju gelanggang di mana Jalut sedang menari-nari mengeluk-elukan pedangnya, seraya berteriak-teriak mengejek dan menyombongkan diri. Tatkala Jalut melihat bahwa yang masuk gelanggang hendak bertanding dengan dia adalah seorang pemuda remaja, tidak bersenjatakan pedang atau panah, dan tidak pula mengenakan topi baja dan zirah, dihinalah ia dan diejek dengan kata-kata, "Untuk apakah tongkat yang engkau bawa itu? Untuk mengejar anjingkah atau untuk memukul anak-anak yang sebaya dengan engkau? Di mana pedangmu dan zirahmu? Rupa-rupanya engkau sudah bosan hidup dan ingin mati, padahal engkau masih muda yang belum merasakan suka dukanya kehidupan dan yang masih harus banyak belajar dari pengalaman. Majulah engkau ke sini, akan aku habiskan nyawamu dalam sekelip mata dan akan kujadikan dagingmu makanan yang lezat bagi binatang-binatang di darat dan burung-burung di udara." Sang pemuda menjawab, "Engkau boleh bangga dengan zirah dan topi bajamu, boleh merasa kuat dan ampuh dengan pedang dan panahmu yang tidak akan sanggup menyelamatkan nyawamu dan tanganku yang masih halus dan bersih ini. Aku datang ke sini dengan nama Allah, Tuhan Bani Israel yang telah lama engkau hina, engkau jajah dan engkau tundukkan. Engkau sebentar lagi akan mengetahui pedang dan panahkah yang akan mengakhiri hayatku, atau kehendak Allah dan kekuasaannya yang akan merenggut nyawamu dan mengirimkan engkau ke neraka jahanam." Melihat Talut melangkah maju, maka sebelum ia sempat mendekatinya, sang pemuda segera mengeluarkan batu dari sakunya, melemparkannya dengan bandul tepat ke arah kepala Jalut yang seketika itu juga mengalirkan darah dengan derasnya hingga menutupi kedua matanya. Lalu diikuti dengan lemparan batu kedua dan ketiga oleh sang pemuda hingga terjatuhlah Jalut tertiarap di atas lantai yang menghembuskan nafas terakhirnya. Bergemuruhlah suara teriakan gembira dan sorak-sorai dari pihak pasukan Bani Israel menyambut kemenangan pemuda gagah perkasa itu atas Jalut, jagoan dan kebanggaan bangsa Palestina. Dan dengan matinya Jalut, hilanglah semangat tempur pasukan Palestina dan mundurlah mereka melarikan diri tunggang langgang seraya dikejar dan dihajar tanpa ampun oleh pasukan Talut yang telah memperoleh kembali semangat juangnya dan harga diri serta kebanggaan nasionalnya. Catatan tambahan, Nabi Musa wafat pada usia 150 tahun di atas sebuah bukit bernama Nabu, di mana ia diperintahkan oleh Allah untuk melihat tanah suci yang dijanjikan Palestina namun tidak sampai memasukinya.